Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa. Apa disebut orang pemurah itu? Kalau orang tuh suka bagi-bagi duit, pemurah kayak itu belum tentu lagi. Orang suka bagi-bagi sembako, pemurah kayaknya belum tentu pemurah. Orang pemurah di sisi Allah tuh ada aturannya. Nah, orang itu dinamakan pemurah pertama, ayyuti min ghairi mannin wala adza. Dia memberi tanpa menyebut-nyebut pemberiannya, tanpa menyakiti orang yang diberi, tanpa mengharap balas kasih dari orang yang diberi. Satu itu. Kalau kita membagi-bagi duit, bagi-bagi sembako, kada mengharap balasan yang diberi, kada menyakiti lawan yang diberi, kada menyuruh apa-apa lawan yang diberi. Nah itu satu syarat untuk jadi pemurah. Kalau kita memberi orang tapi orang disuruh macam-macam, itu ada pemurah ngarannya. Kita makan duit 10.000, nah besokan sepeda motor kok ada pemurah nih itu ngarannya. Disuruh basuh sepeda motor. Jadi orang yang pemurah itu satu syaratnya dia memberi orang lain apapun yang diberinya, sembako, duit, pakaian, kadang mengharapkan apapun dari orang yang diberi. Nah satu itu, ada mengharapkan apapun. Yang kedua, orang pemurah itu adalah syarat jadi orang pemurah wa ayyapraha bisail, bahwa dia senang kalau ada orang minta yang berhajat kepadanya. Nah, ada orang datang kepadanya minta, ulun garing, ulun sakit, ulun nambah ubat kada berduit, suka inya mendengar itu, nan berubat. Nah itu orang pemurah. Jadi dua sudah syarat jadi orang pemurah. Yang ketiga, wa ayyatiya ma yambagi liman yambagi, bahwa dia memberi yang patut kepada orang yang patut. Nah, kalau tiga macam itu ada pada diri kita di waktu kita memberi, nah maka kita disebut al-ghaniyus sahi, orang kaya yang pemurah. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah bersabda, al-jannatu darul askhiya, Nabi surga itu rumahnya orang-orang pemurah. Surga itu rumahnya orang-orang pemurah. Artinya apa? Orang pemurah itu bakal ke surga. Nah, tapi asal cukup syaratnya tadi. Cukup syaratnya. Ujar Nabi lagi, innallaha akhadha biyadihi kulla ma'asar. Orang itu pemurah, lalu dia tergelincir, dia akan ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang pemurah nih, ini pemurah, kemudian jatuh dalam dosa, ini langsung ditarik oleh Allah, diberi taubat, diberi hidayah, diberi taubat, lakas kembali kepada Allah berkat pemurahnya itu. Nah jadi orang pemurah ini kalau berbuat dosa, berbuat kesalahan, membuat satu maksiat, lakas ditarik oleh Allah, dibersihi, lakas diberi Allah hidayah untuk segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang pemurah ini adalah Habibullah, orang yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi kalau hendak jadi pemurah, satu, suka memberi tanpa pamrih, suka memberi tanpa ada iming-iming apapun. Nah yang kedua, bahwa dia senang kalau ada orang yang berhajat yang meminta kepadanya, senang. Orang yang berhajat, lain yang ada berhajat, yang berhajat. Nah, yang ketiga, dia memberi yang patut, yang layak bagi orang yang layak untuk diberi. Ini ada orang yang ada patut diberi,
bila kita bari bisa jadi dosa. Nah itu lain kikir. Ada orang minta kada kita bari, kikirkah kita? Belum tentu. Kenapa? Ini mau kubari kita mengalihi, mau kubari digunakannya maksiat duitnya. Nah ini jadi dosa membari ini. Kalau kita pemalar lawan itu kada jadi masalah. Atau orang ini kuat, orang ini pintar, patuju minta, jangan dibari juga, suruh bercari. Nah, Allah melarang kita memberi orang yang malas bekerja, awak sihat, utak pintar, segala macam, tapi ketujuh minta-minta, jangan diberi juga. Nah jadi ya atau yang bagi liman yang bagi, memberi yang patut kepada orang yang patut diberi. Jadi bila kada memberi jangan dipadahkan pemalar, kada tentu. Nah, jangan kada tentu, karena orang pemurah itu dia kadang-kadang bisa memberi dianggapnya patut diberi, bisa kada memberi kalau dianggapnya patut kada diberi.